Saya di malam dulu itu kan pernah tanya ke beliau tentang sholat, yang kalau sholatmu seperti itu terus nggak bakalan ketemu wajah Allah. Itu juga berasal dari kejadian yang saya alami tersebut. Jadi sebelum ini saya sama sekali tidak mengenal beliau. Maksudnya entah dari buku, entah dari YouTube atau dari manapun. Soalnya basic saya di pondok pesantren yang sebelum pesantren itu kan saya basic pondok salafiyah. Jadi saya itu takut, maksudnya takut mendengarkan ceramah kiai lain selain kiai saya dan rujukan dari yang ada di pesantren saya. Kemudian saya kenal sama seseorang dan ini agak prediksi agak pribadi. Saya pernah hampir gagal menikah. Jadi untuk memilih saya kan bagaimana dia mendapat keahliannya, bagaimana agamanya, karena kan yang dipilih paling penting kan agamanya, gitu kan. Setelah saya telusuri, setelah saya makanya saya sering dikasih rujukan tentang dakwah beliau. Ini loh bagus, ini loh caranya enak. Dan setelah saya acuh nggak mau benerin. Terus ketika aku tahu bahwa dia itu tidak syariat, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, dan tidak pernah puasa, bahkan sampai menghina orang, maksudnya seperti menghujat gitu. Kalau orang puasa juga buat pencitraan, orang itu sholat juga buat pencitraan. Apa sih sholat buat apa? Sih sholat buat apa? Puasa. Bahkan sampai saya saking bingungnya itu, saya ya agak terpengaruh gitu. Jadi ya mungkin ini kecelakaan doa buat saya. Setelah itu saya kenal keluarganya sama mamanya itu dibilangin banyak hal yang saya dimotivasi di ini. Salah satunya begini, kalau kamu lihat orang nggak ibadah, kalau kamu lihat orang nggak sholat, jangan kamu anggap itu buruk. Memang benar, maksudnya memang kata-kata itu benar. Karena beliau sendiri, mereka sendiri itu melakukan misalkan bebas buka aurat, bebas tidak sholat, dan seperti yang saya jelaskan tadi, tidak sholat tidak apa-apa, terus tidak haji juga tidak apa. Buat apa tuh haji? Katanya wajiban itu ada di hatinya masing-masing. Dan itu semua kalimat-kalimat yang mereka doktrin saya itu sumbernya atau rujukannya banyak di sini. Makanya saya dulu pernah berpikiran bahwa beliau tak tahu jangan-jangan seperti ini, gitu. Dari itu saya tuh mulai penasaran pas saya ada waktu sendirian udah nggak bareng sama dia lagi. Aku mulai dari buka YouTube-nya, buka Instagram yang ada tulisan-tulisan quote-nya beliau. Saya dengerin, saya apa ya? Pokoknya kayak gitu ya. Kok enak gitu loh. Ini nggak ada yang salah. Di sini tuh saya nggak menemukan kesalahan perintah buat meninggalkan saya. Di sini maksudnya kan sebelumnya saya udah ada bekal dari kiai saya. Ini nggak jauh main sih dari dulu kan yang jika di pondok ini kan kita tidak umumin. Jadi maksudnya bukan di sini nggak ada rasis banget, nggak liberal banget. Jadi di sini saya menemukan pembelajaran. Gitu. Terus sejak mungkin juga setiap kejadian ada hikmahnya kali ya. Jadi saya lebih penasaran ke sana sampai mengikuti maknya sebisa saya sampai sekarang. Yang seharusnya
dilakukan yang seharusnya kita lakukan, maksudnya untuk kita masyarakat kalian mungkin untuk lebih berpikir lagi, untuk lebih bertafakur lagi, karena katanya kan bertafakur satu jam itu lebih afdol daripada beribadah 1000 tahun. Gitu. Kita harus maksudnya gimana ya? Kita harus lebih menyaring kenapa beliau berkata seperti ini, kenapa beliau jauh seperti ini, gitu. Maksudnya jangan ambil mentahnya gitu. Setiap apa yang dia tanyakan, setiap apa yang beliau terangkan, beliau tuturkan, maksudnya jangan diulang mentah-mentah. Itu bukan suatu kepastian. Begitu kan, gitu. Untuk pada kita itu jangan sampai ini, jangan merasa kita itu ada di tataran syariat, kita di tataran hakikat, kita ada di tataran hakikat. Yang paling utama. Soalnya saya gini, pernah dikatakan sama mereka kalau orang masih sholat ilmunya tingkat TK, anak TK begitu. Jadi saya di saat itu aku bawa mereka. Gitu. Semoga karena kita berbahagia kita menjadi manusia yang lebih baik. Oke. Terima kasih Mbak Ziza. Jadi intinya apa yang disampaikan Mbak Ziza memang pada satu sisi memang ada fakta. Misalnya begini, kami sering menyampaikan kalau kita berdaulat terhadap tingkat kesehatan diri kita sendiri, kita paham kita sakit apa, kemudian bagaimana kita harus bersikap. Beliau pernah menyampaikan, lorong lalu biasanya ditumui. Nah, yang kita khawatirkan itu orang jamaah lainnya semua teman cirai dulu nggak sih dialami karena menelan mentah-mentah padahal ada gaya bahasa, ada balaghah, ada apa namanya ya simbol-simbol metafornya, uslub yang tidak bisa diterang mentah-mentahnya. Apa yang disampaikan Mbak Aziza mungkin di sini memang fakta, dan itu bisa jadi nanti masuk juga dalam usulan-usulan butiran yang akan dikeluarkan dalam pihak kampanye. Selanjutnya kami silakan. Saya respon beberapa ya karena saya penjelasan untuk di Aziza. Mengirim ratusan hamba-hambanya untuk menguji kesabaranmu melalui kami. Ini saya kira entah akan dirumuskan bagaimana. Nanti akan sampai kepada diungkapkan tadi ya. Maknya tidak punya ajaran. Maknya tidak punya, jadi bukan ajaran singgung banget. Maknya itu adalah upaya menghormati dan mentaati Islam dengan cara yang hadiah. Maknya itu mentadaburi Al-Quran, di mana semua orang juga melakukannya. Ya. Jadi tidak ada ajaran maknya, dan tidak ada saya berfatwa maknya harus dinut karena mereka.
ya, jadi tidak hierarki seperti itu. Karena setiap orang berdaulat untuk melakukan tadaburnya masing-masing, ijtihad dan tafsirnya masing-masing. Tetapi diikat oleh tali yang lebih kuat dibanding akal dan pikiran, yaitu tali cinta kepada Allah, Rasulullah, dan persaudaraan rahmatan lil alamin. Itu lebih kuat daripada hasil pikiran. Ya, maksudnya. Jadi di maknya dicari apa ya sehingga dari wong iso gaduk, iso akrab, iso saling percaya satu sama lain. Itu dicari. Karena selama ini kan orang akrab karena sama-sama punya kepentingan, sama-sama parpolnya, sama-sama punya apa ya, pamrih-pamrih dunia atau ikatan-ikatan yang sifatnya teknis di dunia. Nah, di sini dicari apa ya sing kira-kira lebih kuat berlaku dunia akhirat itu apa ya. Nah, ini gak bisa dolar iya itu gak bisa. Terus ya Allah sampai kayak ini nggak kan jadi sabar. Yo gak usah pamrih ya apa terserah Allah kayak gitu. Di sini dicoba dicari dan sudah ditemukan bagian ikatan antar manusia yang berlaku di dunia akhirat yang disenangi oleh Allah. Gitu. Jadi Ma'iyah sendiri bukan mazhab, bukan golongan. Bukannya saya karena Rasulullah sendiri tidak pernah bikin ormas. Saya juga nggak ngomong gitu. Rasulullah sendiri tidak pernah menjadi penguasa. Nah, di Madinah itu tidak ada struktur pemerintahannya, ya. Tidak ada. Yang ada adalah kewibawaan dan bimbingan dengan kasih sayang kepada umatnya. Jadi di agama Madinah Rasulullah nggak melok-melok, tapi ada di situ. Dengan Rasulullah ada di situ, semua orang menjadi berpikir positif, menjadi saling mengasihi satu sama lain. Ya, pertama, sekali lagi, Ma'iyah bukan ajaran. Ma'iyah itu adalah laboratorium di mana manusia dengan memperkokoh persaudaraannya dunia akhirat, dia kemudian berdialektika secara positif untuk lebih mendalami, menghayati dan menemukan keindahan-keindahan Islam. Jadi dia bukan saingannya Islam, juga bukan saingannya NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Gitu ya. Ini apa kok kayak gini gitu? Apa dia kalau Indonesia tak boleh? Indonesia tak kayak kebesaran aku bisa jamaah kayak loh Indonesia, gitu ya. Kalau saya belok sedikit, saya mengalami bulan-bulan terakhir bahwa jamaah Ma'iyah yang saya temui secara langsung itu mungkin hanya 5-10%. Tapi yang saya temui di mana-mana itu jamaah Ma'iyah yang tidak pernah ikut Ma'iyah. Ini saya anggap aja ini katakanlah ini aktivis Ma'iyah gitu ya. Ya. Tapi sing gak aktivis sing lewat YouTube, lewat Oppo, lewat sampai. Jadi ini ya gara aku bersyukur tapi kadang-kadang ya susah. Terus saya apa? Aku itu masih ini di Singapura, masih di gandaran dia, masih di warung dia. Iku gak tahu aku bisa mengelak wong foto. Aku nang WC. Yo kok nanya? Dan itu tidak terbatas. Gak wong Islam kok ya Kristen ya Buddha ya. Teman-teman Bali semua sangat dekat sama saya, termasuk raja-raja Bali, Raja Denpasar yang kemarin ikut datang di tempatnya Kak Samad itu, kemudian Raja Gunggung, semua dekat sama saya dan mereka sangat percaya, sangat merasa aman dengan saya. Bahkan ada yang bisa cak boleh gak saya ikut umroh. Ada orang itu banyak itu urusan teknis. Kalau sampai bisa kita atur bikin KTP agama kedua Islam bisa masuk ke ada seorang pendeta apa dari seorang pendeta dari Bali itu ya pimpinan dari sesepuh ingin umroh ingin beli apa masa aku harap gitu dan dia menunjukkan ke saya apa namanya udah lontar betapa Bali dengan Islam itu tidak asing. Dan Anda salah, pengertian Anda mengenai Jawa, Bali, Sumatera, Melayu, Madura itu salah. Dalam arti yang kita pakai sekarang itu adalah geografis 1928.
Yong Java, Yong Ambon, Yong Sunda. Sebenarnya Bali itu Jawa. Menurut pengakuan orang Bali, kami itu bagian dari kerajaan Jawa. Dari Singosari sampai Mojopahit. Jadi kita itu bukan orang Bali, kita itu orang Jawa. Dan ini banyak sekali yang harus dimurokobah, harus disidikkan. Meskipun ini jangan menimbulkan primordialisme terus persaingan antara Bali Jawa, Bali Sunda. Enggak usah. Ini kita mencari gitu. Ada ini, saya ini ada kecenderungan tidak bisa membantu. Jadi misalnya kalau ada kasus seperti arek-arek orang sing ngapusi, apa hukumannya? Tidak ada. Yang ada hukum Islam. Hukumannya ya hukum Islam. Dalam keluarga saya ini, itu kita objektif 100%. Salah, benar-benar. Gak dulur, gak ibu. Kadang-kadang kata untuk melarangnya diri ibu berdoa. Aku ingin. Jadi suatu hari ibu gawe kotak tinta. Oke, gak usah. Gak perlu pahlawan gak usah. Ibu nak larang kayak ini kemarin ya nuntut warga. Nek kalau duit kayak solusi juga gak pengajian. Gak duit kayak masjid juga kayak masjid. Duit kayak duit kali ini loh. Jalur dari proposal jadi nggak ada proposal. Orang nulis yang bersiap. Ini reklam bunga itu mantap. Pun pulau tolak. Ya Mas, jadi hukumnya hukum Islam tegas, meskipun harus bijaksana. Udau ila sabili rabbika bil hikmah berlaku. Panggillah orang yang lari itu dicari, tapi bukan bil hak bil hikmah. Haknya taat kepada hikmahnya, bukan hikmahnya taat kepada haknya. Karena kita tidak punya kebenaran, yang punya kebenaran hanya Allah. Nah, kita harus menerjemahkan kebenaran menjadi kebijaksanaan. Ini apa caranya dia harus ngomongin, pasti butuh kita ya kita, gitu loh. Paling kau tak tunjuk loh, tapi aja punya temen gitu. Aku tahu soalnya kalau di teman aku nanti, aku orang lapangan deh. Saya evakuasi ke Merapi erupsi saya naik, karena naiknya sih ke Merapi. Jadi saya orang lapangan, jadi aku tahu. Mobil nabrak bakso, becak, motor, sepeda, mari saya tahu us, lalapan kan disini. Tahu sampai akhirnya tak, ngerti 50 meter saya ke kosong set, aku langsung mundur tak cukup banjir. Aku. Tinggal tapi dalam kendaraanku. Terus apa tangan itu kok? Warga, kayak tentara. Kamu nggak tahu apa-apa. Pulang. Ya ada salah. Kalau aku nggak tahu polisi. Saya ingat betul itu hari ketika Kiai Ganting rekaman Singono Yamanan itu. Album Padang Bulan, Wirid Padang Bulan. Jadi mereka sedang di studio, aku berkendaraan. Nabrak lari memang. Terus akhirnya polisi, Sentul, dari polisi Sentul sudah. Pak, dia harus nangkep nabrak lari memang. Perlu ini sampai yang terlakukan
sayang dan tegas. Meskipun saya ini mengagak karena sekarang ada perubahan budaya yang merugikan generasi yang akan datang. Itu contohnya ya. Jadi hal itu mah ya caranya ya harus bijaksana. Ya bukan betul lagi. Mereka ya di lo balik diri. Tuh nggak mau orang rezeki ya. Balik diri kamu. Masuk kok tutup. Kok ya nggak balik dulu. Lo nggak mau jadi orang rezeki jadi balik diri kamu. Dan itu maknya kok karena utang orang Islam itu paten-paten saya dengar ini materi orang Islam terus materi orang Islam dan dia yakin dengan alasan membunuh saya dengar itu dia yakin manusia itu memang begitu. Jadi kita pokoknya harus bijaksana. Jadi objek terus maknya itu salah maknya kok tapi alhamdulillah ada pomanya jadi Bani Islam di dalam aku di kelompok ini arek Katolik, ini arek Islam. Kepokso, ngerapi deh, kalau mana mungkin kunci kalau Islam. Gara-gara kepokso lagi kalau saya kalau Islam ini nggak belok, ngerti ini. Uring-uring, seperti kontrol juga. Mengetahui kalau itu. Kunci kalau Islam nggak meninggal. Jadi ini masih, jadi jangan khawatir. Tidak ada hierarki tingkat-tingkat ini tingkat syariat ITK, hakikat itu SMA, kalau itu kuliah, marikat itu S2, itu tingkat itu sistem. Gak bisa kalau syariat jadi untuk menungso dari kebaikan tanpa hakikat. Juga tidak ada hakikat. Iso berarti harus diurus tanpa syariat. Tataran tidak ada. Makanya saya kan mencoba menerjemahkan sabil itu arahnya, syariat itu koridor jalannya, thariqat itu caranya menempuh jalan, caranya nyetir, caranya melaku, sirot itu cakrawala, gawangi itu ono, gak tutup-tutup, gak tutup-tutup sampai mati gak tutup-tutup, tapi hati ini harus diterima Allah dan tutup. Itu pun saya bikin satu sistem. Saya pahami. Demikian juga syariat hakikat thariqat bukan hakikat. Orang aja kecenderungan masyarakat yang aja syariat. Aku nggak cuma di Mekah, ini gayanya Solo nek. Aku bercita-cita sama Indonesia. Gitu ya Mas. Jadi tolong jangan salah sangka, jangan sampai maknya menjadi mazhab dan harus ada amanat di dalam piagam itu. Karena dulu mau diceritakan ya pada mazhab ini. Apakah Imam Syafi'i pernah punya niat untuk membuat golongan? Kan tidak. Semua imam yang lain juga tidak pernah membuat. Ya, mereka semua tidak pernah niat itu. Dan kayaknya mereka sedih ya. Kayaknya mereka sedih dalam toko sehari-hari. Nggak suka dulu. Sekarang jadi perpecahan. Nah, maknya ini kan belajar kenapa kok perpecahan masalah seperti ini? Oh, karena tidak dewasa dalam bermakan. Orang sekarang ini baru bisa benar, merasa benar kalau nyalahin orang. Kalau dia benar dengan kebenaran sendiri gak kuat. Kudu kalau nyalahin orang gitu kan. Dari dulu itu lagi. Jadi yang membuat perang itu sebenarnya bukan isinya mazhab, tapi sikap satu mazhab kepada yang mazhabnya lain. Jadi gak apa-apa, ya Pak Muzamil tadi bermacam-macam berkoneksi gak apa-apa. Cuma sikapnya harus satu sama lain. Ya saya ini mesti ngalah melihatnya. Saya masih orang, ya pertandingannya lah untuk sedih, saya itu ono. Kalau orang melaku kita salah melaku orang tua. Dulu dokter-dokter kita tahu, wah ini kurang tua. Kalau aja itu dari duit lah, kopi waktu. Oh salah makan. Jadi kita itu mari kita benar dengan kebenaran kita dan kita bijaksana pada orang yang kebenarannya berbeda.
Dan kita tidak perlu yakin itu salah ya, gak usah terus otak gitu. Dan kalau bersikap kuno, gak nambahi jumlah orang Islam, gak nambahi kursi orang Islam. Kanjeng Nabi ketika dia mulai berdakwah, gak ada orang Islam situ-situ orang. Maksud Kanjeng Nabi nang Ka'bah, waktu Ka'bah belum jadi Ka'bah terus. Kayak Islam. Nah pasal, orang Muslim. Gak mungkin berdakwah begitu. Dan itu kita sapa kemanusiaannya. Mulanya ayo jadi manusia sing apik. Terakhir sekali Mas Ibu. Sasaran lainnya kan bukan kekuasaan, bukan kebesaran, bahkan bukan materialisme. Dan kita tidak membanggakan ekonominya itu jumlah akal, tidak membanggakan jumlah dikitnya nggak benar. Wong urusannya duduk kebesaran jumlah, bukan banyaknya orang. Ukuran kita bukan materialisme. Yang kita olah adalah nyicil nandur Islam di hati ini manusia dengan metode maya yang kita tadaburi. Cara memikir, cara menafsirkan, cara filosofi ya apa, dan kita cicil terus. Tidak ada sistematikanya, tapi pokok terus kita bondo percaya kepada dari Allah kepada kita semua. Menurut saya, monggo dari situ termasuk yang tadi yang 5 manfaat mudarat plus 2 sampai min 2 tadi itu tolong diukur berbagai subjek. Misalnya awakmu namanya awakmu plus diro min diro ya dicari. Nah kelompok simpul maknyamu dan ngomong desamu atau kamu apa aja subjeknya kita banyak. Takwin selama produk dari sebuah proses. Jadi sebaik-baik apa maksudnya? Ya kalau kawamayikom itu kan menegakkan. Jadi asli takwim itu produk dari sebuah upaya ya, untuk menegakkan ya kebenaran, kebaikan dan seterusnya. Nah, memang seringkali juga digambarkan asli takwim itu sempurna badannya, sempurna semua alat mekanisme yang ada di manusia. Tapi intinya saya bukan itu. Mungkin Pak Sobat bisa nambahkan asli takwim. Monggo Pak Sobat. Sudah cukup. Jadi tidak pada janjinya manusia bagaimana, tapi pada manusia yang lalu sehingga dia takut. Artinya itu harus kapasitas yang bekerja, kerja yang bersifat. Jadi azan takwim ya orang yang punya makhluk yang paling punya kelengkapan untuk menegakkan kebenaran. Kalau binatang dan lain-lain kelengkapannya tidak sampai situ. Jadi kesempurnaan dalam artinya lebih lengkap karena yo diberi akal, diberi hati, dan seterusnya sehingga alatnya untuk menegakkan nilai-nilai Allah itu aksan. Kira-kira seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan duduknya apa? Jejer. Ini karena tahun 2018 maka ada variasi. Variasi penting kan ini ya. Ini terpaksa saya ini orasi awal 2018 Oke, apa ya? Ini saya karena ini awal 2018 dan ada beberapa kasus di daerah soalnya
tentang perayaan tahun baru. Bahkan sampai ada pemukulan massa gara-gara perbedaan pendapat itu. Bahkan ada rumah seorang yang dibakar karena perbedaan pendapat itu. Sampai cari sendiri gitu dulu, usah tanya sama saya di mana. Hanya karena beda pendapat. Yang satunya mengatakan merayakan tahun baru itu haram karena tiup trompet sama dengan trompet Yahudi, kembang api Majusi, terus apa lagi, lonceng Nasrani. Maka emang gitu ya. Jadi sejauh itu. Lalu ada kiai yang memfatwakan seperti itu. Saya mudah-mudahan bukan anak Maya itu yang menolak kiai itu. Tapi karena dengan cara kiainya disebut Kiai Doraemon. Nah ini bahayanya medsos itu. Akhirnya karena kiai ini banyak pengikutnya, orang tersebut akhirnya dipersekusi. Alhamdulillah menjadi. Oleh karena itu saya akan menyampaikan, karena saya itu memang ini loh ya. Ya saya tidak ngaku ahli usul fikih, tidak gitu ya. Tapi saya memang jurusan saya begini. Bukan begitu. Jadi begini, dalam memahami hadis, memahami teks baik Al-Quran maupun hadis, gitu ya. Sejak zaman Rasulullah itu memang sudah ada perbedaan. Gitu. Ada aliran yang disebut tekstualis, ya, tekstualis. Ada yang kontekstualis, substansialis. Nah, itu sudah dari dulu. Dulu Rasulullah itu pernah setelah perang Ahzab itu, sahabat itu berangkat. Rasulullah bersabda, hai sahabat-sahabatku, la tusallul asra illa di Bani Quraidah. Kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sabda Rasulullah. Itu kan teksnya jelas, ya. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi maknanya ini jelas apa enggak? Apa? Bisa kontroversi, tergantung bagaimana, apakah terpaku kepada teksnya atau kepada semangat dari teks itu. Itu ya. Maka sampai memahami ayat atau hadis itu dicoba diolah. Itu kan sudah kita bicarakan dulu. Ada ulil absor, ada ulil nuha, ada ulil al. Kalau ulil absor itu mesti segala hal berpikirnya, bersikapnya, menilainya juga itu mesti materialistik, formalistik. Gitu ya. Kalau ulil absor. Jadi kalau boleh bojo yang casingnya bagus, yang soge, gitu ya. Dan seterusnya kan itu ya. Kayak Pak Yuli tadi itu loh. Ya, itu materialistik. Bukan ya yang disebut pertama apa? Oh, iya ya. Ini bukti kalau saya itu memang sama perempuan juga berminat. Kecuali yang saya senangi. Nah itu ya. Saya kan sampai nggak tahu yang mana Pak Yudi, mana yang Mbak Nia, tertukar. Padahal sudah berapa tahun berkumpul. Saya itu memang kalau tidak detail kepada urusan seperti itu. Jadi substansial saya itu. Gitu. Pak Yuli tadi kan bilang, banyak.
Enggak, ini gini Pak Diana. Karena ini streaming. Istri saya di rumah menonton. Apa? Actingnya begitu gitu. Pada saya di SMS tiba-tiba kan gitu. Terus apa ya maksudnya? Kan tadi jodoh apa katanya? Alhamdulillah kan apa lagunya gitu ya? Nah, itu kan materialistik itu, ya kan? Bahwa orang dapat jodoh itu mesti baik, kalau enggak jomblo enggak baik, itu materialistik. Padahal bisa jadi jomblo itu lebih baik daripada atau juga sebetulnya perlu dimaknai itu. Jangan masuk alhamdulillah tergantung jodohnya kaya opo. Bisa alhamdulillah juga. Ya kan tergantung kualitasnya kan gitu ya. Ya enggak? Ya itu pandangan yang materialistik ya, itu. Jadi bisa alhamdulillah itu kan tergantung kualitasnya, bisa jadi malah mumet. Alhamdulillah. Hari apa tadi? Ya, ulil absor. Kalau sudah ulil absor, itu pandangannya mesti dalam menyikapi sesuatu itu ya, materialistik, formalistik. Maka tadi sahabat itu sama, kamu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata perjalanan sahabat itu lambat. Gitu. Belum sampai di Bani Quraidah, waktu asar sudah mau habis. Terjadilah perdebatan antara sahabat yang banyak itu. Gimana ini? Ini sudah mau maghrib. Kata satunya jangan sholat di sini. Kenapa? Karena Rasulullah berpesan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dan kita belum sampai. Maka berpedoman kepada sabda Rasulullah SAW. Kita jangan sholat karena belum sampai Bani Quraidah. Nah itu pandangan yang tekstualis, materialistik seperti itu. Yang dibaca adalah teksnya, bukan semangatnya. Nah sementara yang lain berkata enggak. Sabda beliau begitu, itu maksudnya kita itu tadi suruh jalan yang cepat, sehingga asar masih ada, kita sudah sampai di Bani Quraidah. Tapi katanya kita lambat. Nah itu ya. Ya sudah sholat di sini. Ini bisa terjadi perdebatan. Kok kalau sampai saling menentang kan? Ya kok, nah ya kan? Kalau, nah padahal ini hadisnya kan satu, ya apa enggak? Hadisnya satu, yang satu menentang kepada teks, yang satu melihat makna semangat dari yang tersik, bisa terjadi seperti itu. Nah sama, mantas abdoh, dikaumin, bahwa barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka bagian dari mereka. Menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani, itu dibaca formal, materialistik, tekstual. Namun orang yang berpandangan seperti itu, mau saya lihat, mau saya perhatikan, punya HP apa enggak? Jangan-jangan seperti itu aku Mesir pakai HP. Nah HP-nya made in mana? Kan itu. Kalau memang mau menentang begitu, mantas satu hari komite artikan tekstualis, gitu ya. Orangnya ini punya HP bang. Nah HP-nya itu made in mana? Nah kalau Samsung, oh ya, berarti kamu Korea ya? Kan dia, kamu di sini. Kalau satunya apa? Tadi, ini mereka apa tadi? Apple, Amerika, berarti Yahudi ini. Oh iya. Seperti itu nanti. Kita dulu orangnya itu pakai apa? Jadi kalau mau teks
tekstualis, tinggal kita lihat yang tekstualis itu konsisten apa nih? Tidak. Kalau dia punya masjid pakai speakernya bikin mana? Ditanya. Kawannya bikin mana? Hah? Yang jelas kan bukan Madura kan? Ini kok pakai speaker Jepang? Berarti Shinto ya? Terus apa tipnya made in berarti komunis kamu ya? Maka akan kita buktikan saja orang yang tekstualis itu konsisten apa sih? Apa tidak? Boleh kan? Kalau orang trompet terus mesti Yahudi, terus bakar kembang api mesti Majusi, jam lonceng mesti orangnya bilang lonceng apa enggak? Nah itu saya kira akan repot orang itu seperti itu. Maka saya termasuk berpikir bahwa sabda Rasulullah tadi itu jangan diartikan tekstualis. Tapi ada apa kalau mau tekstualis asal konsisten. Silakan yang seperti itu, tapi kok jangan hanya masalah itu. Gitu ya. Semuanya ayo. Semuanya. Nggak usah pakai motor Jepang karena Jepang itu agamanya Shinto. Ya gitu, nggak usah apa lagi. Ya banyak lah yang dia akan repot itu kita itu. Kalau sarung masih made in Indonesia, peci Indonesia, batik asli Indonesia. Masih konsisten saya berarti. Jadi Rasulullah itu harus pahami substansinya. Substansinya itu sebetulnya penekanan dari Rasulullah kepada umat Islam, ayo ini supaya maju. Ayo jangan nuntuk tapi dicontoh. Itu maunya. Nah sekarang kita belum bisa, ya kita perjuangkan, bukan kok langsung diponis seperti itu, ya kan? Bukan langsung diponis. Tapi penekanan dari Rasulullah bahwa kita ini harus kreatif, inovatif, gitu ya, supaya kita ini berada di depan. Nah itu dia, ditiru orang. Tapi karena kita memang maju seperti ini, masa terus ini mau dimajukan semua? Terus juga ada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ada yang kata beliau tadi, ada budaya yang memang itu produk akal sehat. Kalau produk akal sehat juga ada agamanya, nggak ada sukunya, kan begitu? Kan begitu kalau akal sehat. Karena akal sehat itu universal, kan gitu ya? Oleh karena itu bisa diambil oleh semua orang, semua kelompok, semua suku. Dan seterusnya. Itu yang pertama saya kira. Maka teman-teman, bahkan nggak apa-apa milih pendapat yang mana, gitu ya. Tapi asalkan konsisten. Kalau saya milih pendapat yang kedua, itu orasi pertama. Orasi yang kedua, ini ya Pak. Oh ya, ini sebelum kepada pesan beliau masalah manfaat tadi. Ini teman-teman akan menghadapi tahun politik 2018 kan. Ini juga ke tahun. Ini beliau yang lebih tahu tentang hal itu. Saya hanya menerjemahkan beliau. Ini terjemahan. Meskipun sampai tahu, nggak ada terjemahan yang persis juga ada. Semua terjemahan mesti ada distorsi. Oleh karena itu distorsinya tanggung jawab yang mengatakan. Ini kita ini ayo gini, tahun politik. Ini teman-teman Ma'iyah, mudah-mudahan, tapi banyak yang seperti itu ternyata. Tahun Ma'iyah ini banyak. Saya kan sering memantau Facebooknya dan lain-lain. Gini loh ya, menurut para orang-orang yang ambisi kekuasaan, ambisi jabatan, gitu ya. Ini salah satu hal yang selalu dipasarkan kepada Anda semua, kepada bangsa Indonesia. Gitu ya.
penting sekali. Bahwa baik buruknya Indonesia tergantung kepada Pak Jokowi. Ini tanpa Jokowi nggak mungkin. Nah itu memang seperti itu. Baik buruknya Jawa Timur tergantung gubernurnya. Gitu ya. Baik buruknya Jombang tergantung bupati. Itu penguasa itu akan selalu seperti itu. Sehingga mau ditarik Anda semua supaya punya pikir harus ini yang jadi. Gitu ya. Itu tipuan. Gitu ya. Oh iya. Baik buruknya Indonesia bukan tergantung satu orang itu. Bahkan justru penguasa dan pemerintahan itu yang bertahun-tahun membuat Indonesia seperti ini. Kalau Indonesia itu punya kelebihan, punya kehebatan, itu karena rakyatnya. Memang begitu. Tapi pola pikir orang dibikin terus melalui opini terus. Opini terus. Sehingga orang terpusat pokoknya akhirnya Anda itu satunya jadi Jokowi, satunya jadi Prabowo. Seakan-akan mati hidup Indonesia tergantung pada dua orang. Dan Anda dijali seperti itu siang dan malam. Sehingga yang satunya menjadi pembela Jokowi mati-matian sampai kelekar, satu yang menjadi pembela Prabowo mati. Jadi pikiran orang diragukan seperti itu. Padahal ya, ini kan banyak faktor Indonesia ini. Dan akhirnya Allah kan dihilangkan. Gitu ya. Allah dihilangkan. Ini sekarang perekonomian di situ. Ya, reportnya tuh gini-gini ini. Keberhasilan pemerintahan Jokowi. Masa iya? Masa saya kira pemerintahan andil pemerintahan terhadap kemajuan negara itu tidak lebih dari 5%. Kalau nggak pernah dihitung sendiri ayo. Indonesia bisa tetap hidup sampai seperti ini sekarang banyak itu karena petaninya serius bertani, ya, karena pedagang serius, gitu ya, punya semangat, karena sampai yang jadi karyawan sampai semangat dan seterusnya, karena yang jadi kiai sungguhan, paling kiai yang sungguhan, gitu mana itu faktor-faktor. Nah kalau pemerintah itu kerjaannya, kalau kata orang Madura, karena dari pajak kerjaannya, ya kan? Dari pajak kerjanya, terus pajaknya 80% itu dihabiskan untuk biaya pemerintahan itu sendiri, yang 20% yang dibagi-bagi, kan begitu. Kalau kurang dinaikkan lagi pajaknya. Nah kok seperti itu berhasil, mereka berhasil apanya? Membebani rakyat itu. Membebani. Mereka jadi bukan rakyat, bukan penentu keberhasilan rakyat. Seperti itu, maka sampai jangan kesana pikirnya, gitu ya. Supaya apa? Ini ya, Jawa Timur begini. Nah orang Jawa Timur kiamat, nyari sopo. Indonesia begini orang maju, itu omong kosong. Itu hanya berapa persen faktor dari orang itu. Jadi ini faktor-faktor yang lain. Nah itu. Dan faktor utama adalah Allah Subhanahu. Karena itu kita berkumpul mau bangun cinta segitiga. Ya. Dengan Allah, Rasulullah. Kalaupun ada pemerintah yang baik, itu kan karena hidayah Allah. Ya enggak? Kalaupun ada bupati yang baik, gubernur yang baik, presiden yang baik, itu karena hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah nggak mungkin. Nggak mungkin. Mau bayar dari mana? Mau biayanya mahal. Yang ada itu, ya, bahkan kalau pakai hukum kausalitas sebab akibat, nggak mungkin kalau sistemnya seperti
ini akan lahir pemerintahan yang baik. Biaya jadi bupati begitu besarnya. Dari mana uangnya? Kan ada biaya jadi gubernur begitu besarnya, biaya jadi presiden begitu besarnya, biaya jadi DPR begitu besarnya. Maka gak mungkin mereka itu menjadi faktor kebaikan bagi Indonesia, gak mungkin. Kalau faktor merusak ya, faktor memeras ya. Oh, katanya pajak dinaikkan terus. Itu kan pemerasan. Pemerasan yang dilegalkan. Dan itu lebih berbahaya daripada pemerasan yang nggak legal. Karena jadi benar. Barang salah jadi benar, itu berbahaya. Nah itu ya. Itu orasi kedua. Jadi kalau usah perjuangkan yang selain Allah Ta'ala, gitu ya. Itu maunya seperti itu. Terus supaya besok tidak sampai tidak terjebak, ini tahun 2018 ini tidak terjebak kepada permainan itu. Ya satu itu agak kecil urusan itu, gitu ya. Yang penting urusan yang sampai dengan Allah Ta'ala dibereskan, dengan Kanjeng Nabi dibereskan. Itu saja, itu agak kecil. Karena sampai semakin menganggap besar, sampai masuk ke mulut harimau, dipangan sampai. Allah, jadi tim sukses, wah. Sukses selalu waris, padu, sama satunya padu. Ya ini akan merusak. Tapi kalau sampai menganggap presiden apa kecil, gubernur kecil, bupati kecil, sampai tentang ini bisa akan aman. Tidak akan ada konflik karena kontestasi politik. Karena rakyatnya bilang presiden kecil, gubernur kecil, bupati kecil, pesuruhku. Tidak akan terbawa sampai kepada permainan itu kan, kalau seperti itu. Jadi kalau sampean terbawa oleh opini yang terus dibangun itu, jadi, maka sampean akan pecah 2018, akan terjadi benturan. Dan itu yang memang diinginkan oleh mereka. Mereka fanatik kepada Allah tidak fanatik, kepada Jokowi fanatik yang minta amin. Kepada Prabowo fanatik yang takut, fanatiknya kepada Allah Ta'ala. Itu ya. Itu loh. Itu kan ya akhirnya sampai. Kalau urusan agama sampean tenang-tenang. Tapi kalau urusan itu, wah, hidup apa mati. Sampai ujung pekanan. Beda pilihan. Ini Jawa Timur bisa begitu loh besok ya. Yang laki-laki dukung yang beremosan, yang perempuan mendukung yang jilbaban. Hanya rumah tangga. Tidak masalah ini. Ini kecil itu bagus besar ya. Sudah yang terakhir. Ini urusan manfaat tadi. Manfaat itu kalau dalam Islam sebetulnya manfaat itu bagian, ya, hanya bagian. Ada yang lebih tinggi dari manfaat. Namanya maslahat. Gitu ya. Maslahat lawannya mafsadah. Gitu ya. Maslahat. Maka saya heran juga di Indonesia itu yang didengung-dengungkan keluarga sakinah. Itu mana itu? Sakinah itu ada kan tenang. Ya. Keluarga yang tenang ini belum tentu memberikan manfaat, ya kan? Kok asal adem, ayem, meskipun nesu ditahan-tahan, ya. Itu sakinah itu. Maka istilah sakinah itu lebih dirubah, ya. Mestinya keluarga yang maslahat. Sepakat enggak? Kalau maslahat dalam maslahat itu satu, maslahat itu satu kedua. Benar. Benar. Itu dalam masalah itu satu ada benar. Kalau dalam sakinah belum tentu benar. Karena bisa suaminya selingkuh supaya tidak terjadi pertengkaran, istrinya selingkuh juga. Dan itu benar.
selingkuh dan halal boleh, masih bisa dijalankan itu. Tapi kalau perempuan selingkuh nggak ada jalan. Saya itu pernah kedatangan polisi ke tempat saya. Siang-siang datang ke tempat saya bawa perempuan berjilbab yang setengah bayar lebih cantik. Akhirnya polisi ini paksa saya untuk menikahkan dengan perempuan itu. Kalau nggak dia jadi nikahkan. Kemudian gimana Pak? Ya karena saya sudah senang sama senang. Hampir saya nikahkan, polisinya kan takut juga kalau nggak dinikahkan. Terus polisinya kok dilalai ingin kencing ke kamar mandi, saya kencing dulu ya, mungkin sudah nampak gitu ya. Waktu kencing itu saya tanya si ibu itu, Bu, sampai sudah punya suami belum? Punya. Sekarang suami sama suami ya. Belum cerai, belum. Dia nggak boleh, Bu. Karena dalam Islam nggak boleh apa perempuan bersuami itu. Datang polisinya dari kamar mandi. Ini nggak boleh Pak, ternyata ini punya suami. Kamu sudah senang sama senang Pak. Dia senang sama senang ya. Masa agak bisa gini Bu? Ya ini bukan hukum saya nih Pak Polisi. Kalau hukumnya perda itu mari kita nikah ini. Ini hukumnya Allah. Saya sudah senang sama senang dan ini ingin supaya halal loh kayak gitu. Iya, ini nggak bisa halal karena ini punya suami. Saya nggak tahu, akhirnya dia pulang nggak tahu bagaimana urusannya. Nah, jadi kita yang dipasarkan sekarang kan keluarga sakinah. Mestinya keluarga yang maslahah. Karena kalau maslahah itu satu benar. Jadi komitmen rumah tangga itu kepada kebenaran. Itu maslahah. Yang kedua baru dalam maslahah itu ada baik. Nanti ya. Nah jadi ketenangan tadi itu dibangun atas kebenaran dan kebaikan. Bukan yang penting tenang, nggak bisa. Jadi ketenangan itu harus dibangun di atas kebenaran dan kebaikan. Kalau berbangun keindahan juga. Gitu ya. Artinya kemuliaan. Maka dalam maslahah itu ya ada satu benar, ada baik, terus ada manfaat. Gitu ya. Jadi manfaat itu salah satu bermanfaat itu salah satu unsur daripada maslahah. Sedangkan mafsadah itu adalah satu kesalahan. Terus kedua keburukan. Yang ketiga madhab. Nah sekarang apa masalah itu? Ini seperti ada ya, ini seperti karena saya bicara kitab kuning. Nah kalau dalam kitab kuning itu masalah itu ada urutannya. Ya, ada urutannya satu ya masalah itu. Makanya Mbak Nia tadi lagunya juga materialistik. Apa yang pertama tadi Mbak? Nah. Alhamdulillah kan gitu ya. Itu kalau dalam masalah bukan kabar dulu Mbak. Iman. Imani saya alhamdulillah itu nomor satu. Terus iman. Apa? Karena iman yang ada dalam hati kabar bisa baik. Mbaknya itu ya. Misalnya saya ini dipandang merasakan kan karena berakting begini kan ya sedang senang kan gitu ya. Tapi kan belum tentu. Ya, acting saja kan. Maka banyak artis yang suka narkoba itu kan actingnya saya. Actingnya bahagia karena jeruni. Oh. Maka narkoba. Maka harus dari dalam. Ya, dari dalam. Bukan dari luar.
orang ulil absar kan ada dua. Gitu ya. Nah, kebaikan itu, kabar baik itu harus dimulai dari iman yang benar, yang kuat. Masalah pertama di situ. Maka masalah nomor satu itu masalah dini ya. Masalah agama ini. Ya, nomor satu. Dan ini yang perhatian pertama. Dan Indonesia sudah benar karena sila pertama ketuhanan yang maha itu sudah benar. Ini harus pertama. Gitu ya. Baru masalah itu yang nomor dua, yaitu ini ya, pikiran. Nomor dua pikiran. Gitu ya. Wow, itu ya. Sugihnya kayak apa kalau pikirannya agak stroke. Mati kekayaannya. Punya istri kan saya percuma. Kalau pikiran nggak sehat, kapan dia akan lebih senang kepada rumput tetangga? Itu kan akibat pikiran. Akibat pikiran ya, konslet, ya kan? Pikiran konslet. Maka masalah yang pertama itu apa? Yang kedua, di situ ya, urutannya ada masalah itu, ya. Urutannya. Kalau dibalik ini nggak bisa nanti manfaat kemudian, ya kan? Jadi satu Pak, iman terus pikiran. Baru yang ketiga itu kalau dalam urutan masalah dalam Islam kan pertama ad-din, ad-din yang kedua al-akal. Maka Islam membela akal. Maka kalau ada orang Islam kok tidak mau berpikir ini nggak mengerti Islam. Beda. Akal dibela mati-matian sampai narkoba itu haram. Itu gara-gara akal ini yang harus diselamatkan. Gitu ya. Nah, baru yang ketiga itu badan, nafas. Badan. Awake sehat. Alhamdulillah. Nah, gitu makanya. Yang pertama apa? Imannya. Alhamdulillah. Pikirani. Alhamdulillah. Awake. Nah baru. Nah, itu masalah itu di situ urutannya. Baru yang keempat itu amal. Aku sudah dibalik ini. Kalau saya takut ini harus dirubah usul fikih dakwah. Di usul fikih itu amal baru al-ilm itu kehormatan martabat. Nah, kan ada bangun selalu sandang, pangan, apa. Nah, itu ya. Tapi kehormatan kaitannya dengan iman. Nah, dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Ad-Daruriyatul Khamsah itu kan nomor satu agama, nomor dua akal, nomor tiga badan, nomor 4 harta. Kehormatan itu dari nomor 5 itu. Berarti malam ini kita robek. Malam ini kita robek. Yang keempat itu kehormatan. Tadi memang sengaja saya salah nanti di benar saya. Sayangnya sudah sama-sama punya. Ya kan? Apa itu? Masalah yang keempat apa kehormatan itu harus terlindungi, harus terjaga. Kemudian yang kelima baru harta. Jadi rezeki ini api, rezeki ini lancar itu alhamdulillah. Nilai itu nomor tidak nomor satu. Biar tidak matre. Nah, itu urutannya begitu ya. Mafsadah itu kebalikannya itu. Ya, mafsadah pertama yang paling mafsadah itu kalau sudah urusan iman, gitu ya. Pertama. Baru kedua itu apa? Akal, ketiga
badan atau jiwa, 5 kehor, 6 5 harta. Nah, dalam rangka menjaga kehormatan manusia, maka Islam itu mengharamkan perzinahan. Jadi perzinahan itu dilarang oleh Islam dengan hukuman yang keras karena itu merusak martabat manusia. Jadi manusia bisa tidak disebut sebagai manusia kalau melakukan itu. Kawin itu boleh. Kawin itu boleh. Tapi manusia harus kawin dengan cara manusia. Karena kalau kawin dengan cara kebo, namanya kumpul kebo. Kan gitu. Islam tidak melarang kawin, cuma harus dengan cara manusia. Itu kan sebut tadi, sebelum Islam harus manusia dulu. Nah ini kan. Tapi ya cara nikah secara manusia itu yang dilakukan. Ya, itu jadi manfaat itu berada di dalam mas. Wis, yo, betul.